Ada dua jenis orang di dunia ini. Mereka yang menyerah saat merasa lelah, dan mereka yang tetap berjalan, meski dunia menghancurkan mereka berkali-kali. Apa perbedaannya? Bukan bakat, bukan keberuntungan, tapi obsesi. Orang biasa bermimpi, tapi orang yang terobsesi, mereka tidak hanya bermimpi. Mereka hidup, bernafas, dan berjuang untuk tujuan mereka, setiap hari, tanpa alasan, tanpa kompromi. Dan itulah yang diajarkan stoikisme. Bagaimana menjadi tak terhentikan dalam mengejar tujuan hidup Anda. Dalam video ini, kita akan membongkar rahasia bagaimana stoikisme bisa mengubah cara Anda berpikir tentang tujuan. Kita akan membahas prinsip-prinsip yang membuat para stoik menjadi manusia yang fokus, disiplin, dan pantang mundur. Jika Anda ingin menguasai diri sendiri dan menjadi seseorang yang terobsesi dengan tujuan hidup Anda, tonton video ini sampai akhir. Poin pertama, hidup itu pilihan. Menjadi biasa saja atau tak terhentikan. Setiap orang lahir dengan potensi besar, tapi hanya sedikit yang benar-benar mengasahnya. Kenapa? Karena kebanyakan orang menunggu waktu yang tepat, seolah hidup ini akan memberi mereka sinyal kapan harus mulai serius. Padahal, tidak ada waktu yang lebih tepat selain sekarang. Orang stoik tidak menunggu ilham atau keberuntungan datang mengetuk pintu. Mereka paham bahwa hidup ini hanya bergerak ke satu arah, maju. Jika Anda menunda ambisi Anda, siapa yang akan menjalankannya? Jika Anda tidak berjuang untuk membangun sesuatu, siapa yang akan melakukannya untuk Anda? Tidak ada. Dunia ini tidak peduli apakah Anda memilih untuk maju atau diam di tempat. Tapi stoikisme mengajarkan bahwa satu-satunya kegagalan yang nyata adalah menyerah sebelum waktunya. Mereka yang benar-benar mencapai puncak bukanlah mereka yang hanya sekadar ingin sukses, tetapi mereka yang tidak memberi pilihan lain untuk diri mereka sendiri selain berhasil. Banyak orang memiliki tujuan tapi hanya sedikit yang benar-benar menyatu dengannya. Mereka ingin sukses tapi tidak mau mengorbankan kenyamanan mereka. Mereka ingin menjadi luar biasa, tapi masih berpikir seperti orang biasa. Orang stoik tahu bahwa keinginan saja tidak cukup. Mereka menjadikan tujuan mereka sebagai prinsip hidup. Mereka tidak bertanya, haruskah aku berusaha lebih keras? Sebaliknya, mereka bertanya, apa lagi yang bisa aku lakukan? Mereka tidak menghitung berapa jam yang sudah mereka habiskan. Mereka hanya fokus pada satu hal, kemajuan. Obsesi terhadap tujuan bukan berarti terjebak dalam keserakahan, melainkan menciptakan standar baru bagi diri sendiri. Jika Anda ingin sesuatu dengan sepenuh hati, maka itu harus tercermin dalam cara Anda berpikir, berbicara, dan bertindak setiap hari. Stoikisme mengajarkan bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada waktu. Uang bisa dicari, kesempatan bisa diciptakan, tapi waktu yang hilang tidak bisa dikembalikan. Itulah kenapa mereka yang benar-benar ingin mencapai sesuatu tidak pernah menganggap waktu sebagai sesuatu yang murah. Setiap hari yang terlewat tanpa perbaikan diri adalah hari yang tidak akan pernah bisa diganti. Setiap momen yang digunakan untuk mengkhawatirkan hal-hal kecil adalah energi yang bisa saja digunakan untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar. Jika Anda sadar bahwa waktu Anda terbatas, maka tidak akan ada lagi alasan untuk menunda atau berkompromi dengan rasa malas. Orang stoik tidak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Mereka paham bahwa hidup yang dijalani dengan setengah hati sama saja dengan tidak hidup sama sekali. Maka pertanyaannya sekarang, apakah Anda benar-benar menjalani hidup ini dengan penuh kesadaran, atau hanya sekadar menghabiskan waktu? Ketika Anda memutuskan untuk mengejar sesuatu dengan sepenuh hati, tidak ada yang bisa menghentikan Anda selain diri Anda sendiri. Hambatan, kegagalan, kritik, semua itu hanya akan menghalangi mereka yang setengah-setengah. Tapi bagi mereka yang benar-benar berkomitmen, rintangan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan bahan bakar untuk terus melangkah. Orang stoik tidak membiarkan keadaan menentukan nasib mereka. Mereka tahu bahwa dunia ini tidak akan pernah berhenti menguji mereka, dan justru di sanalah letak permainan sesungguhnya. Jika Anda terjatuh, apakah Anda akan diam dan meratapi nasib?
Atau apakah Anda akan berdiri lagi dan berkata, "Ini belum selesai. Pada akhirnya hidup ini hanyalah soal pilihan." Apakah Anda ingin menjadi seseorang yang biasa saja atau seseorang yang tidak terhentikan? Keputusan ada di tangan Anda, dan hanya Anda yang bisa menjawabnya. Poin kedua, mental baja, bahan bakar sejati di balik obsesi. Kebanyakan orang berpikir bahwa obsesi hanyalah tentang keinginan yang kuat. Tapi sebenarnya, obsesi sejati adalah keputusan. Keputusan untuk tidak memberi diri sendiri pilihan lain selain terus maju. Orang Stoik memahami bahwa dunia ini tidak akan memberi mereka apapun tanpa perjuangan. Mereka tidak berharap hidup akan menjadi lebih mudah. Mereka hanya berharap diri mereka menjadi lebih kuat. Mereka tidak menunggu keadaan sempurna, karena mereka tahu kesempurnaan itu ilusi. Ketika Anda benar-benar terobsesi dengan sesuatu, Anda tidak lagi mencari alasan. Anda tidak berkata, "Aku akan mencoba," tapi Anda berkata, "Aku akan melakukannya, apapun yang terjadi." Stoikisme tidak mengajarkan Anda untuk hanya berharap, tapi untuk mengubah mentalitas Anda menjadi seseorang yang tidak bisa dihancurkan oleh kegagalan. Orang-orang gagal bukan karena mereka kurang berbakat, tapi karena mereka tidak bisa mengendalikan diri mereka sendiri. Mereka membiarkan emosi mengambil alih, membiarkan godaan kecil mengalihkan fokus, dan membiarkan pendapat orang lain mengatur langkah mereka. Orang Stoik tahu bahwa kekuatan terbesar seseorang bukanlah kecerdasannya, tapi kemampuannya untuk menguasai dirinya sendiri. Mereka tidak membiarkan rasa malas menang. Mereka tidak membiarkan kegagalan menghancurkan mental mereka, dan mereka tidak membiarkan gangguan kecil menghambat tujuan besar mereka. Coba tanyakan pada diri sendiri, berapa banyak waktu yang sudah Anda buang hanya karena Anda tidak bisa mengendalikan diri? Berapa kali Anda menunda sesuatu hanya karena lebih nyaman untuk diam? Jika Anda tidak bisa mengendalikan diri, maka Anda tidak akan pernah bisa mengendalikan hidup Anda. Dunia ini tidak peduli seberapa berbakat Anda, seberapa cerdas Anda, atau seberapa banyak yang Anda ketahui. Dunia hanya menghargai mereka yang tidak bisa dihancurkan, mereka yang bisa bertahan saat yang lain menyerah. Orang Stoik mengerti bahwa ketahanan mental adalah kunci dari semua pencapaian besar. Mereka tidak mengharapkan perjalanan yang mulus, mereka justru siap menghadapi tantangan. Bagi mereka, kesulitan bukanlah tanda untuk berhenti, tapi tanda bahwa mereka sedang bergerak ke arah yang benar. Mereka yang sukses bukan mereka yang tidak pernah gagal, tapi mereka yang tidak pernah membiarkan kegagalan mendefinisikan mereka. Setiap pukulan yang datang bukanlah penghalang, tapi latihan mental untuk menjadi lebih kuat. Stoikisme bukan tentang menghindari kesulitan, tapi tentang membangun diri agar bisa menghadapi apapun yang datang. Ketika Anda mencapai titik di mana tidak ada yang bisa menghentikan Anda, bukan kritik, bukan kegagalan, bukan penolakan, maka Anda sudah menang. Bahkan sebelum Anda mencapai garis akhir, jangan tanya kapan hidup akan menjadi lebih mudah. Tanyakan kapan Anda akan menjadi cukup kuat untuk tidak peduli seberapa sulit hidup ini. Karena saat Anda mencapai mentalitas itu, tidak ada lagi yang bisa menghentikan Anda. Poin ketiga, kesakitan itu sementara, tapi warisan Anda abadi. Orang-orang yang benar-benar mengubah dunia bukanlah mereka yang selalu nyaman. Mereka adalah orang-orang yang memahami satu kebenaran mutlak. Kesakitan itu sementara, tapi warisan yang mereka tinggalkan akan bertahan selamanya. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan sesuatu yang harus diterima dan digunakan sebagai alat pertumbuhan. Marcus Aurelius, salah satu filsuf Stoik terbesar, tidak hanya berbicara tentang ketahanan, dia hidup di tengah perang, pengkhianatan, dan wabah. Tapi apakah dia menyerah? Tidak. Dia justru menggunakan penderitaan itu sebagai bahan bakar untuk menjadi pemimpin yang lebih bijaksana. Sekarang tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah Anda ingin hidup dengan aman dan biasa-biasa saja, atau Anda ingin dikenang sebagai seseorang yang menolak untuk menyerah, bahkan saat dunia mencoba menghancurkan Anda? Jika Anda menginginkan yang kedua, maka berhentilah mencari kenyamanan dan mulai mencari tantangan. Orang Stoik memahami bahwa setiap ambisi besar akan diuji oleh kesulitan.
Anda ingin sukses, maka Anda akan diuji dengan kegagalan. Anda ingin kaya, maka Anda akan diuji dengan kemiskinan. Anda ingin menjadi yang terbaik, maka Anda akan diuji dengan rasa ragu dan ketakutan. Inilah alasan kenapa banyak orang menyerah di tengah jalan. Bukan karena mereka tidak berbakat, tapi karena mereka tidak siap menderita. Mereka ingin hasil, tapi tidak ingin prosesnya. Mereka ingin sukses tapi masih takut dengan kesakitan yang harus mereka lewati. Tapi orang stoik berbeda. Mereka tahu bahwa setiap kali hidup melemparkan rintangan ke arah mereka, itu bukan tanda untuk berhenti. Itu adalah pertanyaan dari semesta. Seberapa besar Anda menginginkannya? Dan mereka menjawab dengan tindakan, bukan keluhan. Mereka tidak bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Sebaliknya mereka bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Mereka tidak meratapi kegagalan, mereka menggunakannya sebagai alat untuk menjadi lebih kuat. Anda mungkin berpikir bahwa kesuksesan adalah tentang keberuntungan atau bakat. Tapi kenyataannya, kesuksesan adalah tentang siapa yang bisa bertahan paling lama di tengah penderitaan. Lihatlah sekeliling Anda. Berapa banyak orang yang dulunya penuh ambisi, tetapi akhirnya terjebak dalam rutinitas yang membosankan. Berapa banyak orang yang dulu ingin mengubah dunia, tetapi akhirnya memilih kenyamanan karena takut gagal. Kenyamanan adalah jebakan. Begitu Anda terlalu nyaman, Anda kehilangan rasa lapar. Begitu Anda kehilangan rasa lapar, Anda berhenti berkembang. Begitu Anda berhenti berkembang, Anda mati, bukan secara fisik, tapi secara mental dan emosional. Orang stoik tahu bahwa kehidupan yang luar biasa hanya bisa dicapai oleh mereka yang berani meninggalkan zona nyaman. Mereka tidak mencari kehidupan yang mudah, mereka mencari kehidupan yang berarti. Mereka tidak ingin hanya sekadar hidup, mereka ingin meninggalkan warisan yang akan dikenang setelah mereka tiada. Jika Anda benar-benar ingin mencapai sesuatu yang besar, maka Anda harus siap untuk merangkul ketidaknyamanan. Anda harus siap untuk bangun lebih awal, bekerja lebih keras, dan berkorban lebih banyak dari orang lain. Kenyamanan itu menyenangkan, tapi di balik itu ada harga yang harus dibayar. Harga berupa impian yang tidak pernah tercapai. 50 tahun dari sekarang, bagaimana orang akan mengingat Anda? Apakah Anda ingin dikenang sebagai seseorang yang menyerah ketika keadaan sulit? Atau sebagai seseorang yang terus berjuang, tidak peduli seberapa besar rintangannya? Orang stoik percaya bahwa hidup ini bukan hanya tentang bertahan, tapi tentang meninggalkan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Mereka tahu bahwa setiap tindakan kecil yang mereka lakukan hari ini akan menentukan warisan yang mereka tinggalkan nanti. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi bisakah aku sukses, karena jawabannya jelas. Ya, jika Anda tidak menyerah. Pertanyaannya adalah, seberapa besar Anda bersedia menderita untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan? Jika Anda bisa menjawab pertanyaan itu dengan keyakinan, maka tidak ada lagi yang bisa menghentikan Anda. Tidak rasa sakit, tidak kegagalan, tidak kritikan, karena Anda tahu bahwa semua itu hanyalah bagian kecil dari perjalanan menuju sesuatu yang lebih besar. Poin keempat, kedisiplinan besi, jalan menuju obsesi tanpa henti. Banyak orang percaya bahwa untuk mencapai sesuatu yang besar, mereka butuh motivasi. Mereka mencari kata-kata inspiratif, menonton video motivasi, dan berharap semangat mereka akan tetap menyala selamanya. Tapi kenyataannya, motivasi itu rapuh. Itu datang dan pergi seperti angin. Anda mungkin merasa bersemangat hari ini, tapi bagaimana dengan besok? Bagaimana dengan minggu depan, saat kelelahan mulai terasa? Inilah perbedaan antara orang biasa dan orang hebat. Orang biasa menunggu mood yang tepat untuk bergerak, sementara orang hebat bergerak, tidak peduli bagaimana perasaan mereka. Mereka tidak bertanya, apakah aku ingin melakukan ini? Mereka bertanya, apakah ini harus dilakukan? Orang stoik tidak mengandalkan emosi yang tidak stabil. Mereka mengandalkan disiplin besi, sebuah kebiasaan yang tetap berjalan, bahkan saat mereka tidak ingin melakukannya. Mereka tahu bahwa jika mereka hanya bertindak saat merasa termotivasi, mereka tidak akan pernah mencapai puncak, dan inilah pelajaran penting. Jika Anda harus merasa bersemangat untuk mengejar impian Anda,
maka Anda belum cukup menginginkannya. Kita sering berpikir bahwa obsesi muncul dari keinginan yang besar. Tapi dalam realitasnya, obsesi bukanlah sesuatu yang Anda temukan. Itu adalah sesuatu yang Anda bangun. Dan bahan bakunya adalah disiplin tanpa kompromi. Bayangkan seseorang yang ingin menjadi atlet terbaik di dunia. Jika dia hanya berlatih saat dia merasa termotivasi, dia mungkin hanya berlatih beberapa kali dalam sebulan. Tapi jika dia memiliki disiplin untuk melatih tubuhnya setiap hari, tanpa alasan, tanpa pengecualian, maka tanpa sadar, pikirannya akan mulai terbentuk di sekitar latihan itu. Ini bukan lagi sekadar kebiasaan, ini menjadi identitasnya. Orang Stoik memahami bahwa ketekunan menciptakan ketertarikan yang semakin dalam. Semakin sering Anda melakukan sesuatu, semakin besar keterikatan Anda terhadapnya. Itulah sebabnya mereka tidak menunggu inspirasi. Mereka membangun rutinitas yang tidak bisa dihentikan. Ketika disiplin sudah mengakar begitu dalam, Anda tidak lagi berpikir, "Aku harus melakukan ini." Anda akan berpikir, "Aku tidak bisa hidup tanpa ini." Setiap orang yang ingin mencapai sesuatu yang besar, pasti akan menghadapi satu musuh utama. Godaan untuk berhenti, untuk menunda, untuk mengambil jalan pintas. Dunia ini penuh dengan gangguan yang mencoba menarik Anda dari jalur Anda. Notifikasi media sosial, ajakan untuk bersantai dan berbagai alasan yang tampak masuk akal. Tapi orang Stoik tahu bahwa setiap gangguan kecil yang mereka biarkan masuk ke dalam hidup mereka adalah penghalang antara mereka dan tujuan mereka. Mereka memahami bahwa kedisiplinan bukan hanya tentang melakukan hal yang benar, tapi juga tentang menghindari hal yang salah. Coba perhatikan orang-orang yang telah mencapai puncak di bidang mereka. Mereka bukan hanya orang-orang yang bekerja keras, tapi juga orang-orang yang berani mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak penting. Orang Stoik tidak membiarkan distraksi mengendalikan mereka. Mereka membangun sistem yang memastikan bahwa mereka tetap berada di jalur. Mereka mematikan notifikasi, menghindari lingkungan yang merugikan, dan menciptakan kebiasaan yang tidak memberi ruang bagi gangguan. Dan itulah perbedaan antara mereka yang sukses dan mereka yang hanya bermimpi. Bukan hanya tentang apa yang mereka lakukan, tapi juga tentang apa yang mereka tolak. Banyak orang berpikir bahwa disiplin itu membosankan. Mereka melihatnya sebagai beban yang membatasi kebebasan mereka. Tapi orang Stoik melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Bagi mereka, disiplin bukanlah belenggu. Disiplin adalah kebebasan sejati. Pikirkan ini. Siapa yang lebih bebas? Seseorang yang terjebak dalam kebiasaan buruk, terombang-ambing oleh distraksi, dan tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri? Atau seseorang yang memiliki kendali penuh atas pikirannya, tubuhnya, dan tindakannya? Orang Stoik tahu bahwa disiplin memberi mereka kekuatan untuk menjalani hidup sesuai dengan aturan mereka sendiri. Jika Anda memiliki kendali penuh atas diri Anda tidak perlu bergantung pada faktor eksternal. Anda tidak perlu menunggu inspirasi. Anda tidak perlu bergantung pada keadaan. Anda bisa menciptakan hasil yang Anda inginkan, kapanpun Anda mau, dan pada akhirnya, itulah yang membedakan mereka yang hidup biasa-biasa saja dengan mereka yang meninggalkan jejak di dunia. Bukan bakat, bukan keberuntungan, tapi disiplin yang tidak bisa dihancurkan. Jadi sekarang tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah saya benar-benar menginginkan tujuan saya? Jika jawabannya iya, maka berhentilah menunggu. Berhentilah mencari motivasi, mulai bangun disiplin, dan biarkan obsesi tumbuh dari sana. Poin kelima, mentalitas Spartan, membentuk ketangguhan yang tidak bisa dihancurkan. Dunia ini tidak peduli seberapa keras Anda berjuang. Hidup tidak akan memberi Anda hadiah hanya karena Anda menginginkannya. Jika Anda lemah, dunia akan menginjak Anda. Dan jika Anda membiarkan diri Anda menjadi korban keadaan, Anda akan tersingkir sebelum sempat mencapai apapun. Orang Stoik memahami ini dengan sangat baik. Mereka tidak mengeluh tentang kesulitan. Mereka tidak membuang waktu menyalahkan keadaan atau menunggu dunia menjadi lebih adil. Mereka tahu bahwa satu-satunya pilihan adalah menjadi lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih tahan banting.
Itulah kenapa mereka membangun mentalitas Spartan. Tidak ada ruang untuk keluhan, tidak ada ruang untuk kebimbangan. Mereka tahu bahwa setiap kali mereka menolak menyerah, mereka semakin dekat dengan tujuan mereka. Jika Anda ingin mencapai sesuatu yang besar, Anda harus menghancurkan mentalitas korban dalam diri Anda. Jangan mencari alasan, jangan mencari belas kasihan. Cari solusi, karena dunia tidak akan berubah untuk Anda, tapi Anda bisa berubah untuk menguasai dunia. Ketika orang biasa menghadapi kesulitan, mereka melihatnya sebagai alasan untuk berhenti. Tapi orang Stoik, mereka melihatnya sebagai bagian dari latihan mental. Setiap kegagalan, setiap penghinaan, setiap rasa sakit yang Anda rasakan bukanlah hukuman, itu adalah pelajaran. Itu adalah ujian untuk melihat apakah Anda cukup kuat untuk mencapai impian Anda. Bayangkan seorang pejuang Spartan di medan perang. Apakah dia mengeluh tentang betapa kerasnya latihan? Apakah dia menangis karena lelah? Tidak. Dia tahu bahwa setiap luka adalah bagian dari persiapan menuju kemenangan. Orang Stoik hidup dengan prinsip yang sama. Mereka tidak takut menderita karena mereka tahu bahwa rasa sakit hanyalah batu loncatan menuju ketangguhan sejati. Jadi saat Anda menghadapi kesulitan, jangan bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku?" Sebaliknya tanyakan, "Apa yang bisa aku pelajari dari ini? Bagaimana ini bisa membuatku lebih kuat?" Karena hanya mereka yang cukup kuat untuk menanggung kesakitanlah yang akhirnya akan merasakan kemenangan. Orang-orang yang gagal dalam hidup bukan karena mereka tidak cukup pintar atau berbakat. Mereka gagal karena mereka terlalu takut untuk mencoba. Mereka takut gagal, takut ditolak, takut terlihat bodoh. Tapi orang Stoik tahu satu hal yang tidak disadari oleh kebanyakan orang. Rasa takut hanyalah ilusi. Itu hanya ada di pikiran Anda. Epictetus, seorang filsuf Stoik, pernah berkata, manusia bukan tersiksa oleh kejadian di dunia, tapi oleh pikiran mereka sendiri tentang kejadian itu. Itu berarti, yang benar-benar menghentikan Anda bukanlah kegagalan, bukan kritik, bukan tantangan. Yang menghentikan Anda adalah cerita yang Anda ceritakan kepada diri sendiri. Orang Stoik memilih untuk mengabaikan ketakutan. Mereka memahami bahwa keberanian bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja. Keberanian adalah pilihan yang dibuat setiap hari, dan Anda pun bisa memilihnya. Setiap kali Anda merasa takut, tanyakan pada diri Anda sendiri, apa hal terburuk yang bisa terjadi? Seringkali Anda akan menyadari bahwa ketakutan Anda tidak seburuk yang Anda bayangkan. Dan saat Anda melangkah melewatinya, Anda akan melihat betapa banyaknya peluang yang selama ini Anda lewatkan hanya karena takut mengambil risiko. Orang Stoik tidak puas dengan mediokritas. Mereka tidak menerima hidup seadanya. Mereka tidak ingin hanya cukup baik. Mereka ingin menjadi luar biasa. Dan untuk itu, mereka menetapkan standar yang tinggi. Bukan hanya dalam pencapaian mereka, tapi juga dalam cara mereka berpikir, berbicara, dan bertindak. Lihatlah orang-orang yang benar-benar sukses di dunia ini. Mereka tidak sampai ke puncak hanya karena bakat. Mereka sampai di sana karena mereka menuntut lebih dari diri mereka sendiri dibandingkan orang lain. Orang Stoik hidup dengan prinsip yang sama. Mereka tidak mencari jalan mudah. Mereka tidak puas dengan hasil rata-rata. Mereka terus mendorong diri mereka sendiri, bahkan saat tidak ada yang menonton. Dan itulah yang membedakan mereka dari kebanyakan orang. Mereka tidak menunggu kesempatan datang. Mereka menciptakannya. Mereka tidak berharap untuk sukses, mereka bekerja untuk itu. Jadi sekarang tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah Anda menjalani hidup dengan standar tinggi? Atau apakah Anda puas dengan sekadar baik-baik saja? Karena di dunia ini hanya ada dua jenis orang. Mereka yang menuntut lebih dari diri mereka sendiri, dan mereka yang membiarkan hidup menentukan nasib mereka. Pilihlah yang pertama. Jadilah seperti orang Stoik. Bangun mentalitas Spartan, dan jadilah seseorang yang tidak bisa dihancurkan. Poin ke-6, tidak ada waktu untuk ragu, bertindak atau dihancurkan oleh penundaan. Berapa banyak orang yang berkata, "Aku akan mulai besok."
Berapa banyak orang yang memiliki impian besar tetapi selalu menundanya karena mereka berpikir akan ada waktu yang lebih tepat, dan pada akhirnya apa yang terjadi? Tidak ada. Orang-orang ini tetap berada di tempat yang sama, tahun demi tahun. Impian mereka membusuk di dalam kepala mereka, karena mereka tidak pernah cukup berani untuk bertindak. Orang Stoik tahu bahwa waktu adalah aset paling berharga dalam hidup. Marcus Aurelius, kaisar Romawi dan filsuf Stoik, pernah berkata, "Anda bisa mati kapan saja, berhentilah membuang waktu." Mereka yang memahami filosofi ini tidak akan pernah membiarkan diri mereka terjebak dalam siklus penundaan. Mereka tidak menunggu waktu yang sempurna. Mereka tidak mencari alasan. Mereka bertindak sekarang, tidak peduli seberapa kecil langkah mereka. Jika Anda tidak memulai hari ini, lalu kapan? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa suatu hari nanti Anda akan bangun dan tiba-tiba memiliki keberanian untuk memulai? Itu tidak akan pernah terjadi. Jadi buat keputusan sekarang, bertindak, atau biarkan impian Anda mati perlahan. Orang yang benar-benar menginginkan sesuatu tidak akan menghabiskan waktu mereka untuk berpikir terlalu lama. Mereka tahu apa yang harus dilakukan, dan mereka melakukannya. Sebaliknya, orang yang terus-menerus ragu dan bertanya, apakah ini keputusan yang tepat? Biasanya adalah mereka yang tidak cukup serius dengan tujuan mereka. Epictetus pernah berkata, "Jika Anda ingin berkembang, bersiaplah untuk dikritik." Ini adalah kenyataan yang harus Anda hadapi. Jika Anda ingin sukses, Anda harus berani bertindak meskipun belum yakin 100%. Anda akan membuat kesalahan, Anda akan menemui kegagalan. Tapi itu lebih baik daripada tidak melakukan apapun. Orang Stoik tidak terjebak dalam overthinking. Mereka tahu bahwa tidak ada cara untuk mengetahui apakah sesuatu akan berhasil, kecuali dengan mencobanya. Jadi berhentilah berpikir berlebihan, ambil risiko, buat kesalahan, dan jadilah seseorang yang bergerak maju, bukan seseorang yang terjebak dalam pikirannya sendiri. Anda mungkin berpikir bahwa Anda bisa menunda sesuatu selama yang Anda mau, dan kesempatan itu akan tetap ada untuk Anda. Itu salah besar. Dunia ini tidak peduli apakah Anda siap atau tidak. Kesempatan datang dan pergi, dan jika Anda tidak cukup cepat untuk menangkapnya, orang lain akan mengambilnya. Berapa banyak orang yang kehilangan peluang emas hanya karena mereka ragu-ragu? Berapa banyak yang akhirnya menyesal karena mereka terlalu lambat bertindak? Orang Stoik memahami bahwa hidup ini adalah permainan yang bergerak cepat. Jika Anda tidak mengambil tindakan sekarang, Anda akan tertinggal. Jangan biarkan diri Anda menjadi salah satu dari mereka yang hanya bisa berkata, "Andai saja aku melakukannya lebih awal." Jika Anda melihat kesempatan, ambil. Jika Anda memiliki tujuan, kejar. Jika Anda ingin sesuatu, lakukan sesuatu untuk mendapatkannya. Karena dunia tidak akan berhenti hanya untuk menunggu Anda siap. Ada orang-orang yang mengeluh bahwa hidup ini tidak adil. Mereka berkata bahwa hanya orang-orang tertentu yang beruntung bisa sukses. Tapi tahukah Anda apa yang membedakan orang sukses dari mereka yang gagal? Yaitu keberanian untuk bertindak. Orang-orang sukses bukanlah mereka yang paling berbakat, bukan mereka yang paling pintar, tapi mereka yang bersedia mengambil langkah pertama lebih cepat dari orang lain. Seneca, seorang filsuf Stoik, pernah berkata, "Keberuntungan terjadi ketika persiapan bertemu dengan kesempatan." Artinya, sukses bukanlah soal keberuntungan. Sukses adalah hasil dari tindakan yang dilakukan terus-menerus. Anda tidak perlu menunggu keberuntungan. Anda hanya perlu mulai bergerak. Anda hanya perlu mengambil satu langkah, lalu satu langkah lagi, sampai akhirnya Anda sampai di tempat yang Anda inginkan. Jadi sekarang pilihan ada di tangan Anda. Apakah Anda akan bertindak? Atau apakah Anda akan terus menunggu sampai semuanya terlambat? Poin ke-7, kegagalan bukan akhir. Itu ujian seberapa kuat Anda bertahan. Kebanyakan orang takut gagal. Mereka takut terlihat bodoh, takut dicemooh, takut merasa tidak cukup baik. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka berhenti sebelum memulai. Orang Stoik tidak berpikir seperti itu. Mereka tahu bahwa kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan bagian dari proses. Epictetus berkata, "Jangan berharap segalanya terjadi seperti yang Anda inginkan, tapi belajarlah untuk menerima apa yang terjadi." Ini artinya,
Jika Anda gagal, jangan mengeluh, jangan menyalahkan keadaan, jangan menyerah. Sebaliknya, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Bagaimana saya bisa bangkit lebih kuat? Apa langkah berikutnya yang harus saya ambil? Orang yang mencapai puncak adalah mereka yang tidak membiarkan kegagalan menghancurkan mereka, tapi justru menggunakannya sebagai bahan bakar untuk maju lebih jauh. Bayangkan seorang petarung yang ingin menjadi juara dunia. Apakah dia hanya bertarung sekali lalu menang? Tidak. Dia berlatih, gagal, kalah, jatuh, terluka, tapi dia tidak berhenti. Semakin sering dia bertarung, semakin kuat dia. Dia belajar dari kesalahan, memperbaiki tekniknya, dan kembali lebih tangguh. Begitu juga dalam hidup. Setiap kegagalan adalah latihan. Marcus Aurelius menulis, hidup ini seperti gulat, bukan tari-tarian. Ini berarti Anda harus siap jatuh, siap terluka, dan siap bangkit lagi. Semakin banyak Anda gagal, semakin siap Anda menghadapi tantangan yang lebih besar. Jadi jika Anda mengalami kegagalan hari ini, jangan marah, jangan frustrasi. Lihat itu sebagai latihan untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Berapa banyak orang yang memiliki ide besar, tapi tidak pernah mewujudkannya karena takut gagal. Mereka menunggu waktu yang tepat, mereka menunggu keberanian datang. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak pernah memulai. Orang Stoik tahu bahwa tidak ada waktu yang sempurna. Seneca berkata, bukan karena sulit kita tidak mencoba, tapi karena kita tidak mencoba, semuanya menjadi sulit. Artinya, kegagalan terbesar bukanlah ketika Anda mencoba dan gagal, tapi ketika Anda tidak mencoba sama sekali. Anda mungkin gagal 100 kali, tapi jika Anda mencoba 101 kali, Anda tetap memiliki peluang untuk menang. Tapi jika Anda tidak pernah mencoba, Anda sudah kalah sejak awal, jadi berhenti menunggu, berhenti mencari alasan, mulai sekarang juga, dan hadapi kegagalan dengan kepala tegak. Jika Anda melihat perjalanan orang-orang sukses, Anda akan menemukan satu kesamaan. Mereka semua pernah gagal berkali-kali. Thomas Edison gagal lebih dari 1000 kali sebelum menemukan bola lampu. Walt Disney pernah dipecat karena dianggap tidak cukup kreatif. Steve Jobs pernah dikeluarkan dari perusahaan yang dia dirikan sendiri. Tapi apa yang membedakan mereka dari orang lain? Mereka tidak menyerah. Orang Stoik tahu bahwa kegagalan itu sementara. Tapi jika Anda menyerah, itu adalah keputusan permanen yang akan menghancurkan semua peluang Anda. Jadi sekarang, Anda punya dua pilihan. Pertama, menyerah dan menerima hidup biasa-biasa saja. Kedua, bangkit, belajar dari kegagalan, dan terus maju sampai Anda menang. Dan ingat, Anda hanya gagal jika Anda berhenti. Selama Anda masih bergerak, selama Anda masih mencoba, Anda masih dalam perjalanan menuju kemenangan. Setiap orang punya impian, tapi hanya sedikit yang benar-benar mau membayar harga untuk mencapainya. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda hanya ingin bermimpi? Atau Anda siap untuk terobsesi, bertindak, dan menjadi tak terhentikan? Pilihannya ada di tangan Anda. Jika Anda ingin terus belajar dan berkembang dengan filosofi stoikisme, pastikan untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena perjalanan Anda menuju ketangguhan baru saja dimulai. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan kepada teman-teman Anda yang membutuhkan motivasi dan arah dalam hidup mereka. Karena satu langkah kecil bisa menginspirasi perubahan besar. Sampai jumpa di video berikutnya.